dalam sharing printer pada jaringan DHCP ini yang penting adalah nama dari server komputer ini, nama dari sistem komputer ini, maksudnya nama komputernya, yang bisa kita lihat pada control panel lagi. Control panel, kita masuk ke System and Security, masuk ke System. Nah, pada View Basic Information about your computer, yang perlu kita catat dari bagian ini adalah nama dari computer name-nya, computer name server ini, karena kita nanti akan dari klien akan melakukan pencarian sharing printernya berdasarkan nama dari komputer server ini. Nah, komputer server ini bernama, komputer name-nya adalah desktop server. Ini yang teman-teman catat nanti. Kita catat, bisa dicatat di kertas buram atau kita catat pada notepad. Di sini nama komputer namanya adalah desktop strip server. Ingat ya, yang kita catat ini adalah nama komputer name server di mana kita tempat sharing printernya. Nah, ini yang perlu kita ingat. Baik, untuk tahap pertama kita akan melakukan sharing printer, setting sharing printer pada desktop atau komputer ini yang kita jadikan sebagai servernya. Langkah pertamanya adalah kita masuk ke control panel, enter, kemudian pilih hardware and sound, kemudian devices and printers. Nah, di sini yang akan kita sharing printernya adalah Canon IP2700 series. Langkahnya, klik kanan pada icon printernya, kemudian pilih Printer and Properties. Printer and Properties ini ya. Kemudian pilih pada tab ini, pilih Sharing. Nah, di sini nih pada Share this printer kita klik sini, centang. Nah, otomatis komputer akan memberikan nama surname-nya Canon IP2700 series. Ini tergantung pada printer yang teman-teman punya. Kalau di sini yang kita sharing adalah printer Canon tipe IP2700. Nah, teman-teman boleh mengubah nama surname-nya atau tetap memberikan default seperti ini. Kalau saya coba ubah dulu ya, ubah, tapi ini tidak terlalu penting untuk dirubah atau tidaknya, berikan default juga nggak apa-apa. Nah, setelah itu surname di printer udah oke semua. Render print jobs on client computers ini diberikan default, kemudian apply, oke. Nah, biasanya setiap printer yang udah kita sharing biasanya akan bertambah adanya tanda seperti ini, ada kode sharing seperti ini, gambar 2 orang seperti ini. Ini berarti intinya printer yang kita sharing sudah bisa di-share untuk ke beberapa klien gitu. Nah, untuk langkah sharing printer sudah selesai, dan untuk langkah selanjutnya kita akan masuk ke bagian konfigurasi jaringannya pada komputer atau desktop ini yang kita jadikan sebagai servernya. Nah, kemudian kita akan masuk nanti ke bagian setting konfigurasi jaringan. Oke, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu konfigurasi jaringan. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah komputer server ini harus terhubung juga ke dalam jaringan. Di sini komputer servernya menggunakan wireless, atau teman-teman mungkin di rumah berbeda atau di kampus atau di kantor menggunakan kabel. Kalau di sini menggunakan wireless, berarti harus terhubung dengan, di sini saya menggunakan nama wifi-nya sharing bersama, harus terconnect. Udah connected. Nah, oke, connected. Kemudian kita masuk pada control panel, enter. Kemudian kita masuk ke network and internet, kemudian pilih network and sharing center. Nah, di sini
karena saya menggunakan WiFi, kita klik WiFi nya, kita pastikan komputer ini mendapatkan IP, karena sesuai dengan judul kita tadi, bagaimana cara sharing printer pada jaringan DHCP. Nah, di pertama properties, kita dulu propertiesnya ya, kosong, berarti komputer ini akan mendapatkan IP otomatis dari server jaringan. Kita klik. Nah, di sini IP yang didapat oleh komputer ini adalah 192.168.100.254 dengan gateway-nya 192.168.100.1. Nah, kita close ini, berarti komputer ini udah terhubung dengan jaringan dan mendapatkan IP otomatis. Kita close. Kemudian untuk memastikan bahwa benar-benar terhubung, kita klik path di pencarian, kita klik CMD, kita ping ke arah gateway-nya. Tadi IP gateway-nya adalah 192.168.100.1. Ya, ini kita ping ke gateway ya, bukan ke IP address-nya si komputer ini. Gateway-nya jaringan. Enter. Nah, di sini reply from 192.168.100.1. Berarti komputer ini sudah terhubung dengan jaringan. Untuk langkah selanjutnya, kita masuk ke Change Advanced Sharing Setting. Nih, bagian kiri, masih pada control panel, pada bagian networknya, Change Advanced Sharing. Kemudian pada Change Sharing Option for Different Network Profile, pada bagian private-nya, kita bagian Network Discovery-nya, pada Turn On Network Discovery kita aktifkan. Berarti kita mengaktifkan penjelajahan jaringannya. Kemudian pada File and Printer Sharing, ini kita juga aktifkan, kita hidupkan Turn On File and Printer Sharing. Artinya kita menghidupkan sharing file dan sharing printernya. Kemudian pada Home Group Connection, ini juga akan default. Kemudian pada Guest or Public Current Profile, ini kita aktifkan juga, aktifkan saja. Berarti pada saat ini kalau diaktifkan, berarti komputer server ini akan terlihat oleh semua klien nantinya. Kemudian File and Printer Sharing, ini sudah diaktifkan. Kemudian All Network. Oke, ini apa? Kalau kita aktifkan ini, berarti kita folder yang kita sharing pada komputer ini juga akan terlihat pada klien. Boleh diaktifkan atau tidak, atau tidak diaktifkan juga malah. Oke, tidak apa-apa, kita aktifkan saja. Turn on sharing, so anyone with network access can read and write file in the public folder. Berarti maksudnya jika kita aktifkan ini, berarti folder sharing yang ada pada komputer ini akan juga bisa diakses oleh klien. Kemudian masuk ke File Sharing Connection, ini diberikan default. Nah, pada Password Protected Sharing, saya rekomendasikan untuk tidak mengaktifkan passwordnya. Kenapa? Pada saat klien ingin menghubungkan dari komputer atau device-nya berhubungan dengan server ini, biasanya jika ini diaktifkan password protected-nya, klien akan dimintai password. Nah, daripada kita susah selalu memberikan password pada klien, lebih baik kita turn off password protected sharing-nya, dimatiin saja. Maksudnya turn on password protected sharing-nya dimatiin. Jika akhirnya kita turn off aja, kita matiin. Nah, setelah semuanya kita setting, kita save. Jangan lupa save change, save perubahan. Jangan lupa ini save change. Oke. Nah, ada satu langkah lagi yang perlu kita lakukan, adalah masih pada control panel. Klik control panel. Kemudian masuk ke System and Security. Kemudian masuk pada Windows Firewall. Nah, pada Windows Firewall ini kita masuk Turn on Windows Firewall on or off. Klik ini. Nah, pada bagian Customize Setting for each type of network, pada bagian Turn on Windows Firewall, pada bagian Block all incoming connection including those in the list of allow apps, ini jangan kita centang. Kalau ada centangnya dimatiin ya, karena maksudnya ini block your incoming, semua yang pada seumpamanya klien ingin menghubungkan koneksinya dengan komputer ini sebagai server, akan diblok. Otomatis sharing printer kita tidak berjalan dengan
baik. Nah, maka block all incoming ini dinonaktifkan saja. Kita hilangkan centangnya, jika ada centangnya dihilangkan. Kemudian pada public network setting juga begitu, kita hilangkan centangnya, jangan ada sampai tercentang seperti ini, terchecklist atau tercentang. Block all incoming connection, hilangkan. Kemudian semuanya sudah oke, kita pilih oke. Oke, semuanya semuanya sudah tersetting semuanya, setting printer sudah, jaringan sudah. Berarti untuk langkah selanjutnya kita akan masuk ke bagian klien. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan bagaimana si klien bisa juga mengakses printer yang sudah kita setting pada desktop komputer yang kita jadikan sebagai server tempat sharing printernya. Nah, untuk langkahnya adalah pertama, klien juga dipastikan harus terhubung juga pada jaringan yang sama dengan komputer server yang tadi. Nah, di sini klien menggunakan WiFi, terkonek juga ke WiFi sharing bersama. Oke, di sini disconnect, berarti ini sudah terconnected. Untuk menguji bahwa si klien juga sudah terhubung baik dengan jaringan adalah pada pencarian ini kita ketik cmd. Oh maaf, sebelumnya yang kita pastikan adalah dulu kita masuk dulu ke control panel. Nanti kita memastikan bahwa si klien juga mendapatkan IP secara otomatis dari jaringan. Kita masuk ke network and internet. Kita masuk network and sharing center. Kemudian ini melalui cara setting atau melalui access tag connection juga bisa. Kita klik di sini aja, klik sekali ya. Kemudian di tiles. Nah, di sini klien mendapatkan IP secara otomatis 192.168.100.253, gateway 100.1.192.168.100.1. Berarti satu jaringan atau satu subnet dengan komputer desktop yang tadi. Oke, close. Untuk kita pastikan bahwa ini bukan IP static ya, seperti ini. Kemudian close 4. Nah, tidak ada IP statiknya, secara otomatis klien mendapatkan IP dari jaringan. Nah, untuk memastikan bahwa si klien juga terhubung dengan baik, kita ping lagi untuk menunjukkan koneksinya 192.168.100.1. Kita ping lagi ke gateway sama halnya kita melakukan pada komputer server tadi. Enter. Nah, semua reply from 192.168.100.1 bahwa si klien ini telah terhubung baik dengan jaringan. Nah, langkah yang terpenting adalah bagaimana si klien juga bisa mengakses printer yang tadi sudah kita setting. Langkahnya adalah kita masuk lagi ke control panel, enter, kemudian ke hardware and sound and devices and printers. Nah, di sini bagaimana si klien bisa menemukan sharing printer yang tadi. Kita pilih add a printer. Nah, biasanya kalau kita biarkan choose a device or printer to add to this PC, biasanya kalau secara otomatis biasanya komputer akan menemukan sharing sel yang ada dalam jaringan. Namun kita lakukan secara manual saja. Kita klik ini, the printer that I want is not list. Klik ini. Nah, pada find a printer by other option, kita akan menemukan printer dengan cara opsi yang lain. Nah, pada bagian ini select assert printer by name. Nanti kita memilih sel printernya berdasarkan nama. Klik ini. Kemudian kita ketik garis miring 2 kali, backslash. Nah, ini yang perlu kita ingat. Tadi yang perlu kita catat, sudah kita catat adalah nama dari komputer sebelumnya, di komputer di mana kita tempat sharing printernya. Jadi kita catat adalah nama komputer adalah desktop server.
Nah, nama komputer ini sesuaikan dengan nama komputer yang ada pada teman-teman punyai sendiri ya. Kemudian kita tutup dengan backslash 1 kali. Nah, otomatis si klien akan menemukan printer sharing yang sudah kita serve sebelumnya. Nah, desktop server Canon IP 2700 series. Ini kita klik. Nah, kemudian kita langkah-langkah selanjutnya next. Nah, tunggu klien akan menginstal printer yang udah kita sharing sampai selesai. Nah, ini you have successfully added Canon IP 2700 series on desktop server. Berarti kita sudah berhasil menambahkan sebuah printer tipe Canon IP 2700 pada desktop server. Desktop server ini adalah komputer tempat kita melakukan sharing printer tadi. Printernya adalah ini Canon IP 2700 series on desktop server. This printer has been installed with the Canon IP 2700 series server. Printernya sudah terinstall dengan tipe printernya Canon IP 2700. Nah, ini bagian next. Nah, di sini kita boleh mencentang ini, artinya kita set as default printer. Berarti printer yang kita temukan tadi ini boleh kita jadikan sebagai default printer. Sebagai default printer artinya sebagai printer yang utama, atau boleh juga tidak. Teman-teman rumah melakukan centang juga tidak masalah. Kemudian boleh melakukan test print, test pack. Nah, maksudnya di sini kita membuktikan bahwa kita sudah berhasil melakukan sharing printer dan klien juga bisa mengakses printer. Ya, akses printernya lewat jaringan tanpa klien langsung terkoneksi langsung melalui kabel printernya ya. Kita klik finish. Oke, berarti ini pekerjaan kita untuk melakukan sharing printer pada klien sudah selesai. Nah, untuk tambahan, untuk menemukan sharing printer juga bisa dilakukan di bagian ini, di bagian tab pencarian ini. Sama seperti langkah-langkahnya tadi, kita ketik garis miring 2 kali, kita ketik lagi nama komputernya yang server tadi ya, desktop server. Nah, kita tutup dengan garis miring backslash 1 kali. Nah, di sini juga akan menemukan desktop server Canon IP 2700 sharing. Nah, di sini nama sharing printernya sesuai dengan yang kita bikin tadi, tapi sama aja. Kita mau melalui langkah-langkah ini atau melalui langkah-langkah yang sebelumnya juga sama, tidak masalah. Penting ada 2 cara. Teman-teman boleh memilih salah satu cara yang anggap teman cukup bisa dipahami. Nah, di sini juga bisa, kita bisa juga. Nah, otomatis dia sudah langsung ke sini. Nah, tadi kita udah menambah, kita udah lakukan sharing printernya. Kita nggak perlu lagi, berarti komputer tidak melakukan konfigurasi ulang lagi. Berarti ini komputernya udah bisa diakses dari klien. Cara lainnya untuk menemukan printer yang sudah di-sharing adalah pada pencarian ini kita ketik run, kemudian kita backslash 2 kali, kembali kita ketikkan nama dari komputer name dari komputer server yang tadi, desktop server. Sekali lagi kita ingat bahwa komputer name ini berbeda-beda, namanya disesuaikan dengan komputer name pada teman-teman di rumah ya. Kalau saya di sini namanya komputer desktopnya adalah desktop strip server namanya. Setelah itu enter atau OK. Enter. Nah, di sini otomatis kita menemukan dua sharing, ada sharing user sama sharing printer. Nah, untuk menghubungkan agar bisa terhubung dengan sharing printernya, kita klik kanan di sini, klik kanan, connect. Nah, otomatis komputer melakukan connecting, kita biarkan sampai selesai
koneksinya. Nah, itu cara yang alternatif cara lainnya, bisa juga teman-teman gunakan. Terserah pada teman-teman cara yang mana yang dipilih. Oke, berarti untuk sharing printer sudah selesai dengan jaringan DHCP. Dan mungkin sharing printer ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Nah, di sini udah ada statusnya Canon printer 2200 series on desktop server. Langsung biasanya ada icon printer yang kita sebut tadi sudah ada di sini. Oke, untuk sharing printer dengan jaringan DHCP ini sudah selesai. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan di mana teman-teman berada, di kantor atau di sekolah atau dimanapun. Semoga ini bisa bermanfaat sekali lagi, dan mohon maaf jika penyampaiannya agak terlalu rumit ya, namun semoga teman bisa memahaminya dengan baik. Oke, sekian, terima kasih, wassalam.